Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita ketemu di selanjutnya di part diferensial, dua variabel bebas dan penerapannya ya di bidang ekonomi dan bisnis. Seperti kalian lihat, wah kenapa ya Ibu pakai background ini, karena waduh kangen banget sama Mantai gitu ya. Tapi ya cukup bisa melihat begini Batem bisa mengobati rasa rindu kita ya, masih PSBB. Oke. Yang sabar karena memang kita masih diberi cobaan pandemi COVID-19. Oke. Selanjutnya perihal penerapan kalkulus diferensial fungsi dengan dua variabel bebas. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai penerapan derivatif parsial dalam ekonomi dan bisnis. Penerapannya mencakup apa saja? Yang pertama adalah biaya marginal, bidang permintaan, elastisitas permintaan parsial, kurva indifference, dan fungsi produksi. Ada 4 yang kita bahas di sini. Baik, Ibu akan mulai ke pembahasan pertama perihal biaya marginal. Baik, penerapan diferensial parsial di bidang ekonomi dan bisnis ya. Oke. Ini tadi yang harus paham tentang ini dulu ya, definisinya seperti apa, derivatif parsial itu seperti apa, diferensial total itu seperti apa. Kita overview dulu dari part yang sebelumnya. Maka kita bisa memperoleh atau mempelajari tentang nilai ekstrim, maksimum, dan minimum, begitu ya. Nanti lebih lanjut kita akan membahas tentang ini. Baik, kita akan membahas biaya marginal. Apa itu biaya marginal ya? Oke, biaya marginal. Oke, jika fungsi biaya produksi untuk menghasilkan dua produk X dan Y dinyatakan dengan TC sama dengan fungsi dari QX, QY, maka TC adalah biaya total produksi dan QX adalah jumlah produk X dan QY adalah jumlah produk Y. Ya. Maka derivatif parsial dari TC terhadap X dan Y dari persamaan tersebut kita sebut dengan fungsi biaya marginal. Jadi delta TC per delta QX adalah biaya marginal, kita sebut ini aja, ini ya, biaya marginal dari TC terhadap jumlah produk X atau QX, dan delta TC per delta QY adalah biaya marginal dari TC terhadap jumlah produk Y. Umumnya biaya marginal adalah positif atau nilainya semuanya lebih besar daripada 0, gitu ya. Itu kita pelajari dulu biaya marginalnya. Oke, dari sini kita bisa langsung latihan soal. Coba carilah biaya marginal terhadap X dan Y jika biaya bersama untuk menghasilkan produk X dan Y dinyatakan dengan TC sama dengan 25 ditambah 3 Q X kuadrat ditambah Q X Q Y ditambah 4 Q Y kuadrat. Oke, penyelesaiannya gimana? Seperti yang tadi Ibu tulis bahwa delta TC per delta QX sama dengan berapa? Coba kalian turunkan dulu. Ini ya, hasilnya adalah 6 QX plus QY adalah biaya marginal TC terhadap jumlah produk X. Dapat dari mana? Ini dia. Ini kita turunkan jadi ini. Lalu ini kita turunkan jadi
Oke, selanjutnya delta TC per delta QY sama dengan QX ditambah 8 QY. Tahu dapat dari mana? Dapat dari yang hijau ini. Oke. Dan ini adalah ini. Oke. Bisa ya diturunkan ya. Maka begitu ya. Kita bisa lihat, kita kasih permisalan saja. Misal gitu ya. Misalkan QX sama dengan 2 dan QY sama dengan 5, maka delta TC per delta QX sama dengan 6 dikali 2 ditambah 5 sama dengan 17, dan delta TC per delta QY sama dengan 2 ditambah 8 dikali 5 atau sama dengan 42. Maka atau jadi bila QY dianggap konstan yaitu 5, berarti setiap tambahan 1 unit produksi QX akan menambah biaya sebesar 17. Sedangkan bila QX dianggap konstan yaitu 2, berarti setiap tambahan 1 unit produksi QY akan menambah biaya sebesar 42 rupiah ya, kalau misalkan itu dalam bentuk rupiah. Gitu. Nah, ini kesimpulan yang tadi saya bacakan. Jadi bila jumlah produk Y dianggap konstan, itu harus kalian sampaikan ketika mengerjakan tugas perihal atau soal perihal biaya marginal. Kenapa? Kalau cuma menghitung aja, mungkin tidak orang ekonomi pun bisa, gitu ya. Tapi untuk membuat pemahaman dari pengerjaan ini, kalian harus menuliskan kesimpulannya. Saya ulangi ya, jadi bila jumlah produk Y dianggap konstan yaitu 5, maka setiap tambahan 1 unit produksi produk jumlah X akan menambah biaya sebesar 17 rupiah misalkan. Sedangkan bila jumlah produk X dianggap konstan yaitu misalkan 2, berarti setiap tambahan 1 unit produksi produk Y akan menambah biaya sebesar 42. Insya Allah bisa dipahami ya perihal biaya marginal. Kita langsung membahas di bidang permintaan. Oke. Di bidang permintaan, misalkan ada 2 macam produk X dan Y yang saling berhubungan satu sama lain ya. Dan harga masing-masing produk itu berturut-turut adalah PX atau price produk X dan PY price produk Y, maka fungsi permintaan dari kedua macam produk tersebut dapat dinyatakan dengan QX sama dengan fungsi dari price X, price Y, dan QY sama dengan fungsi dari price X, price Y, gitu ya. Jika jumlah yang diminta atau kuantiti dari produk X dan kuantiti produk Y tergantung pada harga masing-masing produk, yaitu price X dan price Y atau PX dan PY, dan bila fungsi permintaan untuk kedua variabel bebas ini dianggap kontinu gitu, maka dapat dinyatakan oleh bidang yang disebut dengan bidang permintaan atau demand atau disebut dengan bidang permintaan. Umumnya fungsi permintaan kita bisa menulis dengan fungsinya adalah ini. Dan untuk permintaan kuantiti produk Y kita bisa menulis dengan begini. Lah, mempunyai ciri-ciri seperti apa? Kita bisa sebutin yang pertama, semua variabel
Qx, Qy, Py, dan Px adalah sama atau lebih besar daripada 0. Sama atau lebih besar daripada 0. Berarti lebih, yang paling kecil adalah 0 dan lebih besar daripada 0. Oke? Dan bila Px konstan, berarti bila Py konstan, berarti Qx secara monoton merupakan fungsi yang menurun dari Px. Artinya, bila Px meningkat, Qx-nya menurun. Sama halnya bila Px konstan, berarti Qy secara monoton merupakan fungsi yang menurun dari Py. Artinya, jika Py meningkat, maka Qy-nya menurun. Lah, dari fungsi-fungsi tadi yang nomor 3 yang kalian harus tetap harus pegang ciri-cirinya, yaitu fungsi dari Qx sama dengan fungsi f Px Py, dan Qy sama dengan fungsi Px Py juga, atau misalkan kita kasih aja variabel G gitu ya, G Px Py, dan bidang yang dibentuknya memungkinkan diperoleh fungsi inverse. Inverse itu kebalikannya, yaitu Px price x sama dengan f dari fungsi dari Qx dan Qy, begitu juga price dari y adalah fungsi dari Qx dan Qy. Nah, bila harga Px konstan sedangkan Py meningkat, Qy akan turun, tetapi Qx dapat saja meningkat atau menurun. Jadi bila Qx meningkat, maka kedua produk tersebut mempunyai sifat saling bersaingan atau kompetitif satu sama lain. Karena meningkatnya harga price dari produk Y diikuti dengan meningkatnya jumlah kuantitasnya dari produk X gitu ya. Sebaliknya, bila harga Px-nya konstan, sedangkan Py-nya turun, gitu, Qy akan meningkat bila Qx juga meningkat. Atau maka kedua produk tersebut mempunyai sifat saling melengkapi atau komplementari satu sama lain. Karena menurunnya harga Py diikuti dengan meningkatnya jumlah yang diminta oleh Qx. Lah, jadi sifatnya ada dua ya, yaitu yang pertama adalah sifatnya saling bersaing atau kompetitif satu sama lain, dan sifat yang kedua adalah saling melengkapi atau komplementari satu sama lainnya. Oke ya. Baik, kita akan membahas tentang permintaan marginal. Permintaan marginal, misalkan kita punya fungsi permintaan dari dua macam produk ya, dapat dinyatakan seperti ini. Qx sama dengan fungsi dari Px Py, dan Qy sama dengan G Px Py, maka derivatif parsial dari Qx dan Qy terhadap Px dan Py disebut sebagai fungsi permintaan marginal. Fungsi permintaan marginal. Oke. Fungsi permintaan marginal adalah derivatif parsial dari Qx dan Qy terhadap Px dan Py. Atau kita bisa tulis dengan seperti ini. Delta Qx per delta Px adalah permintaan marginal dari Qx terhadap Px. Selanjutnya, jika delta Qx per delta Px adalah permintaan marginal dari Qx terhadap Py. Ini salah ya, tulisannya ya, saya hapus dulu ya. Oke. Selanjutnya, delta Qy sama dengan delta Px adalah permintaan marginal dari Qy terhadap Px. Begitu juga jika delta Qy per delta Py
adalah permintaan dari QY terhadap PY. Untuk suatu fungsi permintaan berlaku bila QX meningkat, maka harga PX akan menurun. Dan bila QX meningkat, maka harga PY akan menurun. Itu berarti delta QX dan delta PY, delta QX dan PX yang ini, dan delta QY dan PY adalah negatif untuk semua nilai PX dan PY. Gitu ya. Apabila delta QX per PY dan delta QY per delta PX adalah negatif untuk PX dan PY tertentu, produk tersebut disebut atau memiliki sifat saling melengkapi atau komplement. Jika kondisinya adalah positif, gitu ya, maka kedua produk tersebut memiliki sifat saling bersaing atau kompetitif. Sebab menurunnya salah satu produk menyebabkan permintaan produk lainnya menurun, dan bila delta QX per delta PX atau permintaan marginal QX terhadap PX dan permintaan marginal dari QX terhadap PY memiliki tanda tidak sama, maka kedua produk tersebut tidak mempunyai hubungan baik komplementer ataupun kompetitif. Jadi mereka tidak saling berinteraksi, gitu, tidak saling mempengaruhi, gitu ya. Oke, nah kita latihan soalnya dulu. Soal yang pertama, jika fungsi permintaan dari dua macam produk adalah, ini soal yang pertama, QX sama dengan 17 min 2 sorry, sedikit sebentar, saya kembalikan dulu. Oke. 17 min 2 PX min PY dan QY sama dengan 14 min PX min 2 PY. Maka fungsi permintaan marginalnya gimana? Kita kerjakan satu per satu. Oke. Delta QX atau fungsi permintaan marginal QX terhadap PX adalah, turunkan aja berarti berapa? Min 2. Lalu permintaan marginal QX terhadap P sama dengan min 1, lalu permintaan marginal Q terhadap PX sama dengan min 1, lalu permintaan marginal QY terhadap PY sama dengan min 2, di mana masing-masing ini adalah, ini lebih kecil daripada 0, ini lebih kecil daripada 0, ini lebih kecil daripada 0, dan ini lebih kecil daripada 0. Bagaimana? Karena permintaan marginal QX terhadap PX-nya lebih kecil daripada 0 dan permintaan marginal QY terhadap PY-nya juga lebih kecil daripada 0, maka kedua produk tersebut bersifat apa? Bersifat saling melengkapi atau komplement. Oke ya, sangat mudah ya. Loh Bu, itu min 2, min 1, min 1, min 2 dapat dari mana sih Bu? Kok saya bingung gitu ya. Oke, kita perikili satu-satu ya. Oke, lihat
spidol yang warna kuning ya yang saya akan tulis ini. Ini diturunkan jadi ini. Oke. Nah, lalu QX per PY di mana? Dan sini. Jadi bisa jadi di sini, oke? Lalu permintaan marginal QY terhadap PX dapat dari mana? Dari sini. Oke. Oke. Dan yang min 2 terakhir dari mana ya? 29. Oke, sangat mudah ya. Bisa dipahami ya. Oke. Di capture dulu. Oke, baik. Begitu dulu untuk bidang permintaan. Jadi per part ya saya kasih. Jadi tadi kita sudah membahas tentang biaya marginal. Lalu kita membahas bidang permintaan yang permintaan marginal. Lalu nanti kita akan membahas elastisitas permintaan parsial dan fungsi utilitas. Oke. Begitu aja mungkin untuk yang part pertama, karena nanti di part-part selanjutnya juga ada 3 part. Nanti part selanjutnya, part yang ketiga adalah perihal fungsi produksi. Oke, fungsi produksi. Cuma nanti kita pelajari lagi pelan-pelan. Jika cukup untuk yang part kedua saja sebenarnya menurut saya sudah sangat cukup gitu ya, karena untuk fungsi produksi ini lebih ke ilmu ekonomi tapi tidak ke manajemen. Tapi tidak ada masalah, jadi nanti akan saya buatkan juga untuk part 3-nya yaitu fungsi produksi. Oke, gitu aja. Kita nanti ketemu lagi di part yang kedua, penerapan diferensial 2 variabel bebas bidang permintaan untuk elastisitas permintaan parsial dan fungsi utilitas. Oke, baik, begitu aja. Untuk latihannya di mana, Bu? Sebentar, saya akan carikan latihannya. Latihan ya, nggak ada masalah. Jadi kalian harus latihan, satu persatu kalian latihankan. Beri waktu yang agak longgar untuk kalian melakukan latihan-latihan. Karena memang hanya itu cara untuk bisa kalian memahami. Kalau matematika ya memang banyak latihan. Gitu ya. Oke. Ibu akan tulis di sini. Baik. Kalian bisa lakukan latihan soal berikut. Yang pertama, jika diketahui masing-masing permintaan dari 2 macam produk X dan Y berikut, ya. Nomor 1, QX sama dengan 10 min 2 PX plus PY dan QY sama dengan 6 plus PX min PY. Lalu nomor 2, QX sama dengan 15 min 2 PX min PY dan QY sama dengan 16 plus PX min PY. Tentukanlah keempat permintaan marginal parsialnya. Ada 2 yang diminta. Yang pertama adalah keempat permintaan marginal parsial. Lalu yang kedua, bagaimanakah hubungan kedua produk tersebut? Apakah komplementer, apakah kompetitif, atau bukan keduanya? Oke, begitu saja ini latihannya. Sekali lagi dikerjakan karena mungkin salah satu dari salah 2 latihan-latihan soal yang diberikan di tahun 2021 ini akan menjadi soal UAS gitu ya. Kalian kerjakan. Baik, begitu saja.
begitu saja video kali ini. Kita ketemu di part selanjutnya. Saya belum tahu nanti kita apakah ketemu di bikini bottom lagi atau tidak, begitu ya. Insya Allah, karena ibu juga merasa sedikit bosan ya kalau misalkan backgroundnya itu aja gitu. Jadi untuk membuat suasana menjadi sedikit happy, ya kan, kalian bisa belajar dengan lebih baik, dengan mood yang baik gitu ya. Jadi semoga background-background yang lucu-lucu ini bisa membuat kalian sedikit termotivasi. Baik, ketemu di part selanjutnya. Bye-bye.